Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Kita melanjutkan pembagian daripada dalalah ya. Yang kemarin kita sudah membagi dalalah menjadi dua, apa? Dalalah lafdiyah dan ghairu lafdiyah. Dan masing-masing daripada lafdiyah dan ghairu lafdiyah ya. Sebelum itu kita memberikan alasan kenapa kita membagi dalalah menjadi lafdiyah dan ghairu lafdiyah. Karena kita membaginya berdasarkan apa? Berdasarkan dalnya. Berdasarkan dalnya. Ya. Dalalah itu apa? Dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin. Ya. Kemudian amr yang pertama adalah al-madlul, amr yang kedua adalah dal. Kita memahami madlul daripada dal. Nah, dal ini bisa berupa lafat atau selain lafat. Ya. Lafat itu apa? Suara. Ya, suara yang keluar dari mulut kita. Kemudian dalalah terbagi menjadi dua berdasarkan dalnya kepada lafdiyah ketika dalnya berupa lafat, dan ghairu lafdiyah ketika dalnya selain daripada lafat. Masing-masing terbagi menjadi tiga ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan wasitoh, perantara. Hal yang mengantarkan ya, si dal ini bisa kita gunakan untuk memahami madlulnya. Ya, jadi terbagi menjadi tiga berdasarkan perantara atau wasito antara dal dan madlulnya. Wasito itu apa? Hal yang menghubungkan si dal dengan madlulnya. Bisa berupa akal, tabiat, atau wado. Kita udah jelaskan wado itu apa ya di pertemuan kemarin. Sehingga masing-masing terbagi menjadi apa? Wad'iyah, tabi'iyah, dan akliyah. Dan singkat cerita, yang diambil oleh ulama ilmu mantik untuk dipelajari adalah dalalah lafdiyah wad'iyah. Kenapa? Karena yang pertama suhula dan yang kedua adalah dobet atau mundobitoh. Ya. Kemudian kita membagi dalalah lafdiyah wad'iyah menjadi tiga. Ya. Mutabaqah, tadhammun, dan iltizam. Ya, jadi itu pembagian daripada dalalah lafdiyah wad'iyah. Ada tadhammun, mutabaqah, dan iltizam. Atau bahasa lainnya tadhammuniyah, mutabaqiyah, dan iltizamiyah. Ya. Kita udah tahu apa itu dalalah mutabaqah atau mutabaqiyah, kita udah tahu apa itu tadhammun atau tadhammuniyah. Nah, kita masuk ke iltizam. Kita jelaskan bahwasanya dalalah iltizam adalah dalalah yang di situ terdapat yang namanya luzum. Ya. Maksudnya terdapat yang namanya luzum apa? Ya, dalalah iltizam adalah dalalah yang menunjukkan atau dalalah yang ketika kita pahami ya, kita memahaminya atau kita memahami sebuah makna yang di luar daripada makna yang dimaksud oleh mutakallim atau makna maudhu'lahnya atau makna yang ada di kamus ya. Dia bukan atau tidak termasuk bagian dan tidak termasuk keseluruhan daripada sebuah makna maudhu'lah. Apa itu makna maudhu'lah? Makna maudhu'lah adalah makna yang dimaksud oleh mutakallim, orang yang berbicara. Orang yang berbicara akan yang mendengarkan siapa? Sami atau mukhatab, ya kan? Nah, ketika mukhatab memahami makna di luar daripada yang dimaksud oleh si mutakallim atau makna yang dia itu bukan bagian ataupun keseluruhan dari makna maudhu'lah yang ada di kamus, ya bisa jadi maudhu'lah itu bisa yang dimaksud adalah sesuatu yang dimaksud oleh mutakallim atau hal yang ada di kamus yang udah ditetapkan oleh wadi lughah, peletak ilmu bahasa.
Seperti itu. Nah, ketika kita sebagai sami memahami hal yang di luar daripada makna yang dimaksud oleh mutakalim, maka dikatakan sebagai dalalah iltizam. Tapi, ya ada tapinya, bukan sembarangan makna yang kita pahami, tapi makna yang masih memiliki keterikatan dengan makna yang dimaksud oleh mutakalim atau makna yang ada di kamus. Ya, jadi makna yang di luar, maksudnya di luar ini nggak semua makna kita bisa pahami seenaknya, tapi hanya beberapa makna yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan maudhu'lah. Seperti itu. Nah, maka di situ dikatakan luzum. Di situ ada yang namanya luzum atau lazim, ya. Luzum adalah maknanya adalah adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Jadi makna luzum adalah adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Nah, adanya luzum yaitu tadi adamul infikak tadi itu mengakibatkan adanya dua hal. Ya, kalau di situ kita katakan ada luzum, maka di situ ada dua hal, lazim dan malzum. Apa? Lazim dan malzum. Malzum adalah sesuatu yang ketika malzumnya ada, maka lazimnya ada. Ya. Lazim adalah sesuatu yang ketika si lazim ini hilang, maka sesuatu yang lain yaitu malzumnya hilang juga. Nah, itu malzum dan lazim. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti sebab akibat. Itu merupakan contoh, salah satu contoh daripada malzum dan lazim. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, ya kemarin itu penjelasan kemarin. Sekarang kita masuk pembahasan standarisasi dalalah iltizam. Ya, standarisasi apa? Dalalah iltizam. Dalalah iltizam yang seperti apa yang dimaksud oleh ulama ilmu mantik? Nah, kita pelajari di sini. Kitabnya ganti ya? Kitabnya Dawabitul Fikr ya? Gak apa, sama semua. Mantik sama semua isinya. Dalalah iltizam. Ya. Dalalah iltizam di sini dalalah iltizam ini yang kita pahami ya, lazim. Berarti maknanya harus berupa lazim dari maudhu'lah. Dari maudhu'lahu. Ya. Maknanya harus lazim dari maudhu'lahu. Maudhu'lahu ini adalah ma yuqsadu bihi al-mutakallim. Makna yang dimaksud oleh mutakallim atau makna yang ada di komus. Ya. Atau makna inda wadi al-lughah. Ya. Nah, ini maudhu'lah. Maudhu'lah. Nah, maudhu'lah ini nanti yang dia akan menjadi malzum. Maaf. Ya. Malzum. Maudhu'lah malzum, dalalah iltizam inilah lazim. Jadi makna yang dimaksud oleh mutakalim atau makna yang ada di kamus itu bisa kita katakan sebagai malzum, dan makna yang kita pahami atau yang nanti akan menjadi dalalah iltizam, ya, karena dalalah itu adalah al-fahmu, fahmu amrin min amrin. Nah, maka makna yang kita pahami dari seorang mutakalim itu adalah lazimnya, supaya bisa dikatakan sebagai dalalah iltizam. Nah, antara lazim dan malzum ini, ya, antara lazim dan malzum, ini ada yang namanya luzum. Luzum ini apa? Nisbah. Ya, sama dengan nisbah antara lazim dan malzum. Luzum adalah nisbah antara lazim dan malzum. Artinya adalah
adamul infikak. Nah, sekarang kita masuk ke standarisasi daripada dalalah, ya, dalalah iltizam. Kita masuk ke standarisasi daripada dalalah iltizam. Bagaimana kita mengecek standarisasi dalalah iltizam yang dimaksud oleh ulama mantik? Ya, maka kita lihat dari luzumnya, ya. Kita lihat dari luzumnya. Luzum, ya. Luzumnya, ya. Nah, maka kita masuk ke pembagian daripada luzum supaya nanti kita bisa tahu bahwasannya yang dimaksud luzum menurut ulama mantik itu luzum yang seperti apa gitu. Nah, kita bagi dulu luzum menjadi 3. Berdasarkan apa kita membagi luzum menjadi 3? Apa dasar kita untuk membagi luzum menjadi 3? Berdasarkan luzum ini, keterikatan ini ada di kenyataan, di realita, atau hanya ada di pikiran, kayak gitu. Jadi apakah keterikatan yang kuat ini, apakah hubungan yang kuat ini hanya ada di kenyataan, realita, ya, atau ada di pikiran kita, seperti itu. Maka terbagi menjadi 3, maaf. Yang pertama adalah luzum, ya, fi adzihni faqat, ya, luzum fi dzihni faqat. Hapus ini, ya. Luzum fi dzihni faqat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, luzum, ya, fil kharij faqat. Ya, luzum fil kharij faqat. Kedua. Ketiga adalah fil kharij, ini maksudnya realita, ya, artinya. Kalau fidih ini berarti di pikiran kita. Luzum fi al kharij wa dihni ma'an. Ini yang ketiga. Ya, terbagi menjadi 3 berdasarkan adanya luzumnya ini, keterikatan yang kuat ini ada di kenyataan atau di pikiran atau di keduanya. Contoh luzum yang ada fi dzihni faqat adalah luzum, ya, luzumul ama lil basar. Luzumul ama lil basar. Ama di sini dia menjadi lazim, basar di sini dia menjadi malzum. Ya. Ama di sini dia menjadi lazim, basar di sini dia menjadi malzum. Luzumul amal lil basar, keterikatan yang kuat, keterikatan yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dipisahkan, itu hanya terjadi di dzihn faqat. Contohnya adalah luzumul ama, keterikatan yang kuat antara ama dan basar. Contohnya, ketika kita melihat seseorang, dia ama, dia buta, ya, otomatis kita akan berpikir bahwasanya buta itu tidak bisa melihat. Adamu al-basar. Ya. Di sini adanya ama itu melazimkan adanya basar. Jadi ama di sini dia menjadi malzum. Ya. Maaf. Luzumul basar lil ama berarti. Maaf. Ini jangan sampai terbalik. Luzumul basar lil ama. Kalau kalian disuruh nulis contoh berarti luzumul basar lil ama. Yang disebut duluan kalau kayak gini, kalian mau menyontohkan luzum, yang disebut duluan di sini
ya, ini pasti lazimnya. Ya berarti basor lah lazim. Ama di sini yang kedua disebut adalah malzum. Jangan sampai kita keliru untuk menulis contoh. Ya. Luzumul basor lil ama. Kata yang jatuh setelah kata-kata luzum, maka dia posisinya menjadi lazim. Ama di sini dia menjadi malzum. Ya. Kata-kata yang jatuh setelah kata-kata luzum itu biasanya dia menjadi lazim. Sedangkan yang kedua menjadi malzum. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara memahaminya tadi ketika kita melihat orang buta, ya. Ketika kita melihat orang buta, maka akan terpikir bahwasanya orang buta itu tidak bisa melihat. Nah, ama di sini karena dia ini awal yang kita lihat, ama di sini adalah ya orang yang tidak bisa melihat. Kita kan pertama kali melihat orang tidak bisa melihat. Nah, maka dia malzum. Kenapa kok dia malzum? Karena dia yang kita lihat pertama kali, gitu ya. Yang mana akan menyebabkan kita berpikir bahwa buta itu tidak bisa melihat. Maka basor di sini adalah lazim. Ya. Kayak gitu. Kalau dibalik gimana? Nggak bisa. Nggak akan ada luzumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, ya, ketika kita mengatakan bahwasanya malzumnya basor, melazimkan ama, tidak. Melihat itu tidak bisa melazimkan tidak melihat. Tapi tidak melihat itu bisa melazimkan melihat. Karena kenapa? Karena di mafhum daripada buta itu ada basor. Di situ ada kata-kata basor. Paham ya? Sehingga ketika kita memikirkan ama atau kebutaan, maka kita pasti mengatakan dia tidak bisa melihat. Nah, kita kan mengatakan tidak bisa melihat. Ada kata-kata melihat. Maka dikatakan si ama malzum karena yang kita pikirkan duluan adalah ama, kemudian basor adalah lazim karena yang kita pikirkan setelah ama adalah basor. Ya. Seperti itu. Makanya dia dikatakan di sini terdapat yang namanya luzum fi adzihn. Kalau fil kharij gimana? Kalau fil kharij ketika kita melihat orang buta, ya, ketika kita melihat orang buta, maka otomatis kan ya di pikiran kita terjadi luzum ini, luzum fi ini. Tapi di kenyataan apakah orang yang buta itu bisa melihat atau tidak bisa melihat? Tidak bisa melihat. Dan tidak mungkin orang dikatakan buta kalau bisa melihat. Nah, maka tidak ada keterkaitan antara buta dan melihat di kenyataan secara realita. Karena secara realita kita lihat orang buta, ya. Dan orang buta tidak bisa disifati dengan melihat. Paham ya? Nah, bahkan di kenyataan ya saling bertentangan antara buta dan melihat. Nah, tapi kan kita memikirkan, ya kita memikirkan. Berarti luzumnya hanya terjadi di pikiran kita. Makanya dikatakan luzum fi dini fakot. Karena fil kharij, ama dan basor itu saling berlawanan. Tidak bisa bersatu di satu orang. Tidak mungkin orang yang buta itu bisa melihat. Kan kayak gitu. Nah, maka dia hanya ada luzum fi dini fakot. Ya. Kenapa tidak ada luzum fil kharij? Karena di kenyataan tidak mungkin orang buta dapat melihat. Karena luzum ini, ya, tadi apa namanya? Artinya adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Ketika salah satunya ada, salah satunya harus ada. Itu adalah kaidah luzum ya. Jadi luzum ini kalau dua-duanya ada, kalau satunya ada pasti satunya ada. Ya, kalau malzumnya ada, lazimnya ada pasti. Tidak bisa terpisahkan. Nah, maka fidih ini tidak bisa terpisahkan memang. Di pikiran kita tidak bisa terpisahkan, tapi di kenyataan kedua hal itu bertentangan. Ya, saling menafikan. Maka fil kharij tidak ada yang namanya luzum. Maka ini dikatakan contoh ini dikatakan luzum fi dhihni faqat, bukan fil kharij. Bisa difahami? Ada pertanyaan?
Aman ya? Oke, kita lanjut luzum fil kharij. Contohnya adalah luzumu. Ya. Luzumul aswad lil ghurab. Ya. Dan tadi catatannya di sini tidak boleh sampai terbalik antara basor yang disebutkan, jangan disebutkan ama duluan, sebutin basor duluan. Luzumul basor lil ama. Berarti yang disebutkan duluan adalah basor. Karena yang disebutin duluan ini nanti menjadilah lazim. Nanti berpengaruh kepada pemahaman kita. Nah, kalau semisal kenapa kalau misal ama didahulukan daripada si basor, berarti nanti yang kamu katakan lazim adalah si ama, sedangkan tidak bisa si basor ini ketika dia menjadi malzum melazimkan adanya ama di pikiran kita. Kalau kita melihat, kalau kita memikirkan orang melihat, maka ya tidak langsung secara otomatis ya kita memikirkan tidak bisa melihat. Tapi sebaliknya, kalau kita memikirkan orang yang tidak bisa melihat, maka otomatis kita akan ya memikirkan melihat gitu ya. Memikirkan sifat penglihatan atau basor. Jadi jangan sampai terbalik. Karena kalau misal terbalik tidak ada luzum di situ. Sama dengan ini, luzumul aswad lil ghurab. Luzumul apa? Luzumul aswad lil ghurab. Berarti lazimnya mana? Aswad. Lazim. Malzumnya ghurab. Ayo. Di sini dia hanya terdapat luzum fil kharij faqat. Kenapa? Karena di kenyataan ya semua gagak kan berwarna hitam. Ketika kita melihat gagak ya, maka otomatis setelah kita melihat gagak ya, mungkin tanpa jeda waktu kita langsung melihat bahwasanya gagak itu berwarna hitam. Berarti otomatis enggak? Otomatis. Berarti kalau otomatis seperti itu ada luzumnya. Ya, berarti ketika kita melihat seekor gagak ya kita melihat seekor gagak, dia berwarna hitam di kenyataan. Dan tidak bisa warna hitam ini terpisahkan daripada gagak. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa aswad dia lazimnya dan kenapa ghurab malzumnya? Karena yang pertama kali kita lihat adalah burung gagaknya, terlepas warnanya. Ya, cuman tanpa jeda waktu, tanpa ada waktu di situ, kita langsung berpikir bahwasanya di situ gagak ada warna hitam. Setelah kita ingin melihat gagak, kemudian otomatis kita mau nggak mau harus melihat warnanya juga, yang mana warnanya itu berwarna hitam. Kenapa? Pertanyaan yang kedua, kenapa ini contoh ini hanya berlaku ya luzum fil kharij faqat? Ya. Karena ketika kita pikirkan gagaknya, ya, ketika kita memikirkan gagak, apakah harus berwarna hitam? Tidak. Ya, kita bisa membayangkan gagak berwarna putih, gagak berwarna merah, gagak berwarna kuning. Nah, karena kita bisa membayangkan gagak selain warna hitam di pikiran kita saja, ya, karena realitanya gagak pasti warna hitam, tapi di pikiran kita bisa berubah-ubah. Nah, karena bisa berubah-ubah ini, maka tidak ada yang namanya luzum. Karena luzum itu apa? Tidak bisa terpisahkan kan? Ya kan? Luzum apa? Adamul infikak. Kalau bisa berubah-ubah berarti terpisahkan. Berarti kita katakan di sini contoh luzumul aswad lil ghurab itu hanya ada luzumnya fil kharij faqat, la fi dzihni. Kenapa? Karena fi dzihni dia bisa berubah. Kalau dia bisa berubah tidak bisa dikatakan sebagai luzum karena luzum itu adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Kalau berubah-ubah berarti tandanya antara gagak dan aswad bisa terpisahkan. Kayak gitu. Berarti hanya ada luzum fil kharij faqat karena di kenyataan gagak itu tidak bisa terlepas daripada warna hitam di kenyataan. Apapun yang kita lihat, gagak yang kita lihat itu tidak bisa terlepas daripada warna hitam. Adapun di pikiran kita bisa kita rubah-rubah warnanya gitu ya, sesuai dengan khayalan kita. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut di luzum fid dhihni wal kharij ma'an. Ya.
Contohnya adalah luzumuz zaujiyah. Luzumuz zaujiyah, zaujiyah ini genap, bukan suami istri ya. Luzumuz zaujiyah lil arba'ah. Ya, mana lazimnya? Zaujiyah. Lazimnya adalah zaujiyah karena dia jatuh setelah kata-kata luzum. Lazim. Arba'ah malzumnya. Jadi malzum itu yang kita pikirkan pertama kali. Apa? Malzum yang kita pikirkan pertama kali, barulah lazim gitu. Sama seperti sebab akibat, yang kita pikirkan pertama kali apa? Sebabnya kan, bukan akibatnya. Yaudah. Malzumnya di situ ya. Sekarang pertanyaan pertama lagi. Kenapa dia harus menjadi malzum? Si arba'ah kenapa harus menjadi malzum? Ya, maka jawabannya adalah karena ketika kita melihat arba'ah atau memikirkan angka 4, pasti terpikirkan juga bahwasanya angka 4 ini genap, bukan ganjil. Minimal bukan ganjil. Kayak gitu. Ganjil itu apa ya? Ya udah kalian tahu lah, ganjil dan genap gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau semisal kita balik ya, genapnya adalah malzum, arba'ahnya adalah lazim, maka tidak terjadi yang namanya luzum. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan genap, apakah kita harus memikirkan angka 4? Tidak. Karena genap itu tidak hanya angka 4, tapi bisa angka 2, angka 6, angka 8, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memikirkan angka 4-nya duluan, maka harus dari situ kita memikirkan genap otomatis, secara otomatis. Harus itu maksudnya otomatis di sini. Bukan wajib, bukan. Harus di sini maknai dengan otomatis gitu ya. Secara otomatis kita akan memikirkan genap ketika kita memikirkan 4 ya. Kayak gitu. Itu di pikiran. Itu di pikiran. Di kenyataan ya angka 4 juga genap. Emang ada orang yang mengatakan angka 4 ganjil? Mungkin ada, Gufron. Tahu Gufron? Mama Gufron. Nggak ada. Ya, orang yang berakal dan apapun itu yang ada di kenyataan, misal ada 4 pintu, ya 1, 2, 3 sama yang di belakang 4, ya pasti mengatakan bahwasanya oh pintunya jumlahnya genap, kayak gitu. Kalau angkanya 4 gitu. Atau ya 4 spidol. Ya, maka kita akan katakan jumlah daripada 4 spidol ini genap, yaitu 4 gitu kan. Nah, ya udah berarti kita katakan contoh ini ya, luzumuz zaujiyah lil arba'ah ini adalah termasuk luzum fid dhihni wal kharij ma'an. Karena entah di kenyataan atau di pikiran antara 4 dan genap itu tidak bisa terpisahkan. Ada luzumnya ya, entah di realita atau di pikiran kita. Berbeda dengan bagian yang sebelumnya. Ya, bisa difahami? Atau ada pertanyaan? Ustaz? Aman ya? Atau ada pertanyaan saat yang baru datang? Aman. Ya. Jadi kalau bisa sebelum ke sini bisa dengarkan rekaman yang sudah di Google Drive gitu ya. Jadi sebelum di sini kalian dengarin dulu. Kalau misal ada yang nggak paham bisa langsung ditanyakan di majelis ini gitu. Itu gunanya offline dan gunanya ada rekaman yang sudah jadi. Jadi offline masih berjalan, online juga kalian dengerin gitu. Bisa dari awal, dari dars pertama ya, sampai dars ini. Oke, kita bisa lanjut ya. Langsung tanyakan aja kalau ada yang nggak paham. Nah, dari ketiga luzum tadi yang dipilih oleh ulama mantik ya, luzum tadi kan ada fid dhihni
fi dhihni faqat. Ya. Kemudian fi dhihni wal kharij ma'an. Kemudian fil kharij faqat. Fil kharij faqat. Zihan ini bisa nama lainnya adalah al-aql. Ya. Zihan itu nama lainnya akal. Ya, berarti zini juga sama dengan al-aql. Ya. Nama lain aja. Maknanya sama. Fidihni fil kharij yang dijadikan standarisasi ulama mantik adalah luzum fidihni. Karena mantik itu ya, seperti yang kita tahu menjaga kesalahan dalam berpikir. Berpikir itu di realita atau di pikiran? Di pikiran, iya kan? Iya kan? Kita mendefinisikan sesuatu pasti diolah dulu di pikiran. Nah, maka mantik itu mengambil luzum fi dhihni faqat karena tujuan daripada ilmu mantik itu atau fokus utama dari ilmu mantik adalah pikiran. Yaudah, fi dhihni faqat ini standarisasinya, ya, standar paling bawah lah. Minimal, ya. Maka fi dhihni wal kharij ma'an ini juga termasuk, ya. Berarti yang dipilih oleh ulama mantik atau standar daripada luzum di ulama mantik adalah luzum fidhni faqat. Nah, ketika luzum fidhni faqat ini dijadikan standar, maka yang ada dhihninya juga termasuk. Maka fidhni wal kharij ma'an juga termasuk luzum yang dipakai di ilmu mantik. Seperti itu. Nah, ini standarisasi pertama. Sekarang kita masuk ke standarisasi kedua, ya. Kita bagi lagi luzum menjadi dua. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia ini ya bi'tibar al-wuduh wal khafa. Ya, wal khafa. Bi'tibaril wuduhi wal khafa. Terbagi menjadi dua. Luzum, kalau jelas, luzumnya jelas, maka dikatakan luzum bayinun. Ya, jelas. Kalau luzumnya samar berarti luzum ghairu bayin. Luzum ghairu bayin. Nah, definisinya apa luzum bayin? Luzum yang tidak perlu dalil. Ya, luzum la yahtaju ila ad-dalil. Ya. Sedangkan luzum yang ghairu bayin pasti butuh dalil. Kenapa kok butuh dalil? Untuk apa? Untuk kita menjazm, untuk kita memperkuat, ya, untuk kita membuktikan di situ ada luzum di antara lazim dan malzumnya, ya, di antara dua hal yang nanti akan menjadi malzum dan lazim ini akan ada yang namanya luzum. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak bisa dibuktikan antara kedua hal itu termasuk lazim dan malzum. Jadi dalil ini dibutuhkan untuk memperkuat dugaan kita bahwasannya dua hal tersebut itu termasuk lazim dan malzum. Paham ya? Seperti itu. Jadi dalil ini dibutuhkan karena apa? Karena ya untuk memperkuat atau untuk meyakinkan prasangka kita bahwasanya di antara dua hal itu ada luzumnya. Sehingga kita bisa mengatakan dua hal ini adalah malzum dan satunya adalah lazim. Kalau untuk yang luzum bayin tidak memerlukan dalil, kita hanya perlu mentasawurkan salah satu daripada malzum, ya, atau mentasawurkan keduanya, ya. Kita hanya mentasawurkan malzumnya saja atau mentasawurkan keduanya, tidak usah memerlukan dalil untuk kita yakin bahwasanya di antara dua hal itu ada luzum, ada keterikatan yang kuat, ya.
atau tidak bisa terpisahkan ya. Berarti keterikatan yang kuat tidak bisa terpisahkan. Nah, untuk meyakinkan kita bahwasanya di situ ada keterikatan yang kuat tidak bisa terpisahkan tadi, ya, tidak perlu memerlukan dalil. Cuman perlu mentasawurkan malzumnya saja atau mentasawurkan malzum dan lazim. Kayak gitu. Bisa ada gambaran ya? Udah. Kita masuk ke luzum bayin dulu. Luzum bayin ini nanti terbagi menjadi dua. Kenapa kok terbagi menjadi dua? Karena tadi, seperti yang saya bilang, luzum yang tidak memerlukan dalil untuk kita yakin di antara kedua hal itu ada keterikatan yang kuat atau luzum, ya, itu terkadang kita mentasawurkan, ya, dia ini yahtaj, dia ini butuh untuk mentasawurkan, ya, yahtaj ila tasawuri al-malzum faqat, ya, dia ini hanya butuh untuk mentasawurkan si malzumnya saja atau mentasawurkan, ya, atau yahtaj ila tasawuri al-malzum wal lazim, ya, wal lazim, Allah lazim, ya. Ya, jadi luzum bayin terbagi menjadi dua berdasarkan tadi. Dia tidak memerlukan dalil, tapi dia butuh untuk mentasawurkan salah satu daripada dua hal itu, yaitu malzumnya, atau dia mentasawurkan keduanya, malzum dan lazimnya. Nah, maka ketika dia hanya mentasawurkan malzumnya saja, sehingga itu cukup untuk meyakinkan dia bahwasannya di antara kedua hal itu ada yang namanya keterikatan yang kuat, maka dikatakan sebagai luzum bayin, ya, bimakna ahos. Luzum bayin bimakna ahos. Luzum bayin bimakna ahos adalah luzum bayin yang hanya perlu mentasawurkan malzumnya saja di pikiran kita, sehingga kita meyakini antara malzum dan lazimnya ini terdapat apa? Luzum. Seperti itu. Ini namanya luzum bayin bimakna ahos. Kemudian luzum bayin, ya, yang satunya yang perlu untuk mentasawurkan malzumnya dan mentasawurkan lazimnya juga, baru kita bisa meyakini di situ ada luzum, ya. Maka ini namanya luzum bayin, ya, luzum bayin bimakna apa? A'am. Luzum bayin bimakna a'am. Oke. Luzum bayin bimakna a'am ini adalah luzum bayin yang untuk menjazm, ya, untuk meyakinkan kita bahwasanya di antara malzum dan lazim itu ada keterikatan yang kuat, ya. Kita perlu untuk mentasawurkan malzum dan lazimnya, keduanya. Bedanya dengan luzum bimakna ahos, kita hanya perlu mentasawurkan malzumnya saja. Luzum bayin bimakna am, kita perlu mentasawurkan malzum dan lazimnya, keduanya. Bedanya dengan luzum ghairu bayin apa? Luzum ghairu bayin perlu dalil untuk menjazm luzumnya, ya. Dan juga perlu mentasawurkan dua hal itu tadi, pastinya, ya. Mentasawurkan dua hal, malzum dan lazimnya, habis itu untuk menjazm, untuk meyakinkan bahwasanya di situ ada luzum, maka perlu yang namanya apa? Dalil. Seperti itu. Sedangkan untuk luzum bayin bimakna am, dia cuma perlu mentasawurkan malzum dan lazim faqat. Untuk luzum bayin bimakna ahos, dia hanya perlu mentasawurkan malzumnya saja, ya. Sedangkan luzum ghairu bayin ini perlu dalil. Kalau dia perlu dalil, pastinya dia juga perlu untuk mentasawurkan malzum dan lazim juga. Karena itu udah pasti, ya, karena dia perlu dalil, karena hanya tidak cukup untuk mentasawurkan malzum dan lazimnya saja untuk meyakini di situ ada keterikatan, maka untuk memperkuat di situ ada keterikatan
harus diperlukan yang namanya bukti, yaitu dalil. Contohnya apa? Luzum ghairu bayyin. Luzumul hudus, nggak usah. Luzumut taghayyur, ya. Luzumut taghayyur lil hudus, ya. Luzumut taghayyur lil hudus. Berarti taghayyur ini lazim, ya. Hudus ini adalah malzum. Hudus ini maknanya adalah al-wujud ba'dal adam. Al-wujud ba'dal adam. Adanya sesuatu setelah dia tiada. Kita sebelum lahir tiada, kemudian setelah lahir kita ada. Nah, berarti kita termasuk hudus, kita disifati dengan hudus atau hadis. Ya. Nah, hudus ini, ya, memerlukan dalil untuk kita meyakini bahwasanya ketika seseorang itu hadis maka dia berubah, ya. Ya. Jadi kita katakan al hadis, ya, mutaghayyir. Setiap yang hadis atau yang dia sebelumnya nggak ada kemudian ada, itu mutaghayyir, berubah. Dalilnya apa? Harus ada dalilnya supaya antara kedua hal ini ada yang namanya luzum. Adanya keterikatan tadi. Dalilnya li'annal hadis, ya, li'annal hadis, karena sesuatu yang asalnya sebelumnya nggak ada kemudian ada, ya. Li'annahu la yahlu anis sukuni wal harokat ya, karena sesuatu yang hadis itu tidak bisa, dia itu tidak disifati dengan diam dan bergerak. Ya, kita kan tidak terlepas dari diam atau bergerak, ya kan? Ya enggak? Nah, karena kita hadis, ya. Dan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari diam dan bergerak itu dikatakan hadis. Semua hal di dunia ini kalau dia diam atau bergerak maka dia hadis. Kayak gitu. Wa kullu ma kana kadzalik fahuwa hadisun. Ya, fahuwa hadis. Nah, ini dalil nih. Seperti yang udah saya jelaskan di garis pertama, dalil. Dalil dipakai untuk apa? Untuk memperkuat sebuah argumen. Dalil itu digunakan untuk memperkuat sebuah argumen, atau nama lain daripada dalil apa? Hujjah. Yang nanti akan dipelajari di akhir daripada tasdiqot di tingkat 2. Nah, seperti itu. Itu contohnya luzumut taghayyur lil hudus. Nah, dari ketika sudah disebutkan dalilnya seperti ini, baru kita meyakini, oh iya ternyata di antara hudus dan taghayyur atau berubah itu terdapat yang namanya apa? Luzum. Nah, di sini baru kita yakin, oh iya ternyata saling berhubungan antara hudus dan taghayyur. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Itu untuk contoh, ya, luzum ghairu bayyin. Sekarang kita contohkan luzum bayyin. Luzum apa? Bayyin.
Luzum bayin bimakna akhos. Ya. Ya udah luzum bayin bimakna akhos. Pakai contoh yang tadi aja, luzumu az-zaujiyah li apa? Lil arba'ah. Luzumu zaujiyah lil arba'ah. Zaujiyah di sini lazim, arba'ah ini malzum. Seperti itu. Untuk kita mentasawurkan bahwasanya di antara zaujiyah dan arba'ah kita cukup untuk memikirkan arba'ah saja. Otomatis lazimnya langsung ada dan luzumnya langsung tercipta. Kayak gitu ya. Tanpa perlu dalil. Karena setiap orang pasti seperti itu. Memikirkan 4 berarti dia memikirkan bahwasanya 4 itu genap. 4 saja. Kita hanya perlu memikirkan 4 saja. Memikirkan malzumnya saja. Si arba'ah saja. Ya. Kemudian contoh daripada luzum ya. Bayin bimana am. Luzum bayin bimakna am ya. Luzum bayin bimana am contohnya adalah luzum ya. Luzumul kitabah ya, berarti kitabah di sini adalah lazim li mughayirati al qalam. Luzumul kitabah li mughayiratil qalam, berarti kitabah di sini lazim ya, mughayiratul qalam apa? Malzum. Kenapa ini dikatakan sebagai luzum bayin bimana am? Ada yang bisa jawab? Kenapa luzumu ya kitabah li mughayiratil qalam itu dikatakan luzum bayin bimana am? Harus mentasawurkan ya malzum dan lazimnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari penjelasan saya terhadap definisi luzum bayin bimana am, nggak ada. Ya, saya jelaskan. Kenapa luzumul kitabah li mughayiratil qalam? Kitabah itu menulis, mughayiratul qalam itu apa? Bergeraknya pena. Ya, bergeraknya pulpen, pena. Ketika pena bergerak, apakah seseorang itu pasti ya, dalam tanda kutip pasti dia itu menulis? Kan enggak. Bisa aja cuman dimainin saja. Ya kan? Ya enggak? Baru kalau kita sudah mentasawurkan ya, si kitabahnya, ya itu ketika kita belum mentasawurkan kitabahnya. Tapi ketika kita sudah sandingkan mughayiratul qalam, kita tasawurkan mughayiratul qalam, kita tasawurkan juga kitabahnya, maka baru di situ kita bisa meyakini ya bahwasanya kalau kitabah ya dia mughayyirah qalamnya, ya kan? Qalamnya pasti bergerak mengikuti gerakan tangannya kayak gitu. Jadi di sini harus ditasawurkan. Kenapa kok harus ditasawurkan malzum dan lazimnya? Karena kalau ditasawurkan malzumnya saja tidak menunjukkan kepada lazim kitabah. Karena bergeraknya pena tadi, ya, bergeraknya pena tadi tidak mengharuskan seseorang itu menulis. Sehingga ya, menulis dan bergeraknya pena harus ditasawurkan dua-duanya. Harus kita pikirkan dua-duanya. Bisa difahami? Bisa ya? Nah, ketika antara mughayiratul qalam dan kitabah ini harus dipikirkan dua-duanya, maka dikatakan luzum bayin bimana am. Karena yang dimaksud dengan luzum bayin bimana am adalah luzum yang kita bisa yakini adanya luzum tersebut ketika sudah mentasawurkan apa?
malzum dan lazim. Beda dengan luzum bayin bimana ahos, yang dia cukup mentasawurkan malzumnya saja, tidak perlu lazimnya. Karena dengan hanya mentasawurkan malzum, secara otomatis kita akan ditujukan kepada lazim. Seperti itu. Bisa difahami? Halo? Bisa difahami? Ada pertanyaan? Terkait pembagian luzum bi'tibaril wuduhi wal khafa. Luzum bayin dan luzum ghairu bayin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Atau tidak? Atau ada yang belum paham nggak Bapak? Yang mana? Ada? Atau udah jelas? Udah jelas atau? Insya Allah. Jadi itu tadi ya, pembagian luzum bi'tibar wudu wal khafa. Setelah pembagian luzum berdasarkan luzum ini ada di kenyataan, atau hanya ada di pikiran, atau di pikiran dan di kenyataan. Berarti tadi kita udah membahas dua pembagian. Nah, untuk pembagian ini, yang mana yang dipilih oleh ulama ilmu mantik? Yang dipilih oleh ulama ilmu mantik itu hanya, ya menurut jumhur, ini pecah menjadi dua madhab, dua pendapat, ya. Terpecah menjadi dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama jumhur, pendapat yang kedua Imam Razi, seperti yang kemarin di tasdik. Ya. Menurut jumhur hukama dari kalangan ulama ilmu mantik, yang dijadikan standarisasi untuk dalalah iltizam itu adalah luzum bayin bimana akhos saja. Ya. Luzum bayin bimana akhos saja. Menurut Imam Razi, standarnya adalah luzum bayin bimana a'am. Ya. Menurut Imam Razi, standarisasi dalalah iltizam itu minimal luzumnya adalah luzum bayin bimana a'am. Sedangkan menurut jumhur, standarisasi minimal dalalah iltizam adalah luzum bayin bimana ahos. Kayak gitu. Jadi untuk di sini ada dua mazhab ya. Yang jumhur mengatakan luzum bayin bimana ahos itu yang menjadi standar. Menurut Imam Razi, ya, luzum bayin bimana a'am itu yang menjadi standar. Paham ya? Bedanya apa nanti? Konsekuensinya di mana? Ya. Konsekuensinya nanti, ya, ketika sesuatu itu memiliki dalalah mutabaqah, pasti dia memiliki dalalah iltizam. Ya, ketika kita mengetahui ada misal penghapus, ya, kita tahu penghapus ini dalalah mutabaqahnya adalah semua bagian penghapus ini secara utuh, ya kan? Semua bagian penghapus ini secara utuh. Kita andaikan seperti itu. Nah, pasti penghapus ini memiliki dalalah iltizam. Ya. Hal yang masih berhubungan dengan penghapus ini. Minimal kalau kata Imam Razi, minimal ya adalah kebalikan dari penghapus ini. Maksudnya kebalikan apa? Kalau ini penghapus berarti kebalikannya adalah la penghapus, tidak ada penghapus. Ya. Atau semisal kebalikan dari pena. Pena kebalikannya adalah la pena atau ghairul pena, selain pena. Itu kebalikan maksud daripada Imam Razi kebalikan. Jadi kebalikan daripada sesuatu itu adalah lazimnya. Sama seperti tadi. Ya, sama seperti ama dan basor. Menurut Imam Razi, basor itu juga melazimkan ama. Tapi menurut jumhur tidak. Nah, itu implikasi daripada perbedaan dua pendapat ini, ya. Jadi apa sih dua pendapat ini? Dampaknya kayak gimana? Dampaknya nanti, ya, contoh seperti di contoh ama lil basor tadi. Menurut jumhur, ama itu mengharuskan kita memikirkan basor. Tapi basor tidak mengharuskan kita memikirkan ama. Tapi menurut Imam Razi, basor juga mengharuskan kita memikirkan ama. Nah, itu dari situ, satu contoh itu.
Atau nanti ketika kita mempelajari bahwasanya dalalah itu saling berkaitan satu sama lain. Ya. Ketika ada dalalah mutabaqah, pasti ada dalalah iltizam. Itu menurut Imam Razi. Tapi kalau menurut jumhur tidak. Kalau sesuatu kita ketahui bahwasanya di sesuatu itu ada dalalah mutabaqah, tidak harus dia punya dalalah iltizam. Tidak pasti dia punya dalalah iltizam. Tapi kalau kata Imam Razi itu pasti. Kalau sesuatu itu memiliki dalalah mutabaqah, pasti dia memiliki iltizam. Kayak gitu. Bisa difahami? Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antar dalalah. Hubungan antar apa? Dalalah. Berarti standarisasi daripada ulama ilmu mantik terhadap ya, dalalah iltizam adalah dalalah iltizam harus memiliki luzum fi dhihni faqat minimal atau luzum fi dhihni wal kharij ma'an. Yang kedua, ya, dalalah iltizam di situ luzumnya harus berupa luzum dhihni faqat atau luzum fi dhihni wal kharij ma'an, ya. Standarisasi yang kedua adalah luzum atau dalalah iltizam di situ adalah luzumnya harus luzum bayin di mana ahos. Menurut apa? Menurut jumhur. Menurut Imam Razi, ya luzum bayin di mana a'am. Aman ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari berarti dua hal itu kalian catat ya. Dua standarisasi tadi, minimal luzum fi dhihni faqat. Terus untuk yang luzum pembagian kedua minimal luzum bayin di mana ahos. Ini menurut jumhur. Menurut Imam Razi ya tadi luzum fi dhihni faqat dan luzum bayin di mana a'am. Nah, sekarang kita mempelajari hubungan antara tiga dalalah. Dalalah al-mutabaqah ya sama dalalah at-tadammun dan dalalah iltizam. Dalalah mutabaqah, iltizam dan tadammun. Apakah ya jadi misal ada sesuatu hal ya, apapun itulah, syai ini apapun itulah. Kita anggap A gitu ya atau X gitu. Nah, ketika sesuatu ini ya kita ketahui dia memiliki tadammun, dia memiliki iltizam, ya berarti yang kita ketahui pertama apa? Dia memiliki dalalah tadammun atau dia memiliki dalalah iltizam. Jadi yang pertama pikiran kita pikirkan adalah oh ini dalalah tadammun, oh ini dalalah iltizam. Maka dia harus memiliki dalalah mutabaqah secara otomatis. Kalau kita ketahui sesuatu itu memiliki dalalah iltizam, pasti mengharuskan dia memiliki dalalah mutabaqah. Ya. Nah, akan tetapi kalau semisal ya, maaf ini tadammun ya, iltizam berarti di sini. Dalalah iltizam. Kalau sesuatu itu memiliki dalalah iltizam, ya berarti dari sini ke sini. Kalau sesuatu hal itu memiliki dalalah iltizam, maka otomatis dia memiliki dalalah apa? Mutabaqah. Jumhur ittifaq. Sama halnya dalalah tadammun. Ketika kita ketahui pertama kali sesuatu hal ini ternyata dalalah tadammun dari sesuatu yang lain, maka otomatis dia juga memiliki dalalah mutabaqah. Karena tidak mungkin kita mengatakan hadza ba'dun min hadza kecuali sesuatu tersebut memiliki keseluruhan. Kita katakan tangan ini bagian daripada tubuh. Ya, berarti kan kita tahu bahwasanya tangan ini merupakan sebagian saja dari keseluruhan. Nah, maka dalalah tadammun itu pasti mengharuskan adanya dalalah mutabaqah.
Dalalah iltizam juga seperti itu. Kita katakan hadza lazim min hadza. Nah, berarti kalau kita katakan sesuatu itu iltizam min hadza, berarti hadzanya ini kita tahu bahwasanya hadza ini adalah mutabaqah. Ini ala jumhur semua berkata demikian. Kalau dalam tadammun dan iltizam itu mengharuskan sesuatu tersebut memiliki dalalah mutabaqah. Tapi tidak sebaliknya, ya. Tapi tidak apa? Sebaliknya. Berarti dalalah mutabaqah ketika kita lihat ada sebuah dalalah mutabaqah, kok dia, ya, dia tidak harus, ya, bahasanya tidak harus memiliki dalalah tadammun. Sama halnya dengan dalalah iltizam menurut jumhur, ya. Dalalah mutabaqah itu tidak mengharuskan adanya iltizam menurut jumhur. Tapi Imam Razi tadi berbeda, sudah saya jelaskan. Contohnya apa? Dalalah mutabaqah yang tidak memiliki dalalah tadammun adalah al-ilah, Tuhan. Ya. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki dalalah tadammun enggak? Tidak mempunyai dalalah tadammun karena Allah tidak memiliki tangan, kaki ataupun kepala, ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dalalah tadammun. Seperti itu. Jelas ya di sini ya? Atau ya bagian terkecil namanya jauhar farad. Atau juz'un la yatajazza, bagian yang tidak bisa terbagi lagi. Juz'un la yatajazza. Juz'un la yatajazza itu tidak memiliki yang namanya bagian karena ini sudah yang paling kecil, tidak bisa terbagi lagi. Tapi dia memiliki mutabaqah, yaitu keseluruhannya. Ya, iya. Paham ya? Tuhan sama. Tuhan itu satu tapi tidak bisa memiliki bagian. Tapi satu kesatuan enggak? Satu. Ya udah, berarti memiliki dalalah mutabaqah tapi tidak memiliki dalalah tadammun. Sehingga kita mengatakan bahwasanya tidak harus, ya. Kalau sesuatu itu memiliki mutabaqah, memiliki tadammun. Sekarang yang iltizam. Ya, iltizam tadi udah Ana jelasin untuk yang Imam Razi. Untuk yang jumhur, ya. Ya, untuk yang jumhur, kenapa kok tidak harus ketika sesuatu itu memiliki mutabaqah, tidak harus dia memiliki iltizam? Karena jumhur syaratnya ketat terhadap dalalah iltizam, karena luzumnya harus luzum bayin di mana apa? Akhos. Enggak, itu kan Imam Razi. Kalau Imam Razi pasti, ya. Kalau Imam Razi dalalah mutabaqah pasti punya iltizam. Punya dalalah iltizam. Kenapa? Karena Imam Razi syaratnya lebih ringan, ya. Yaitu minimal luzum bayin di mana a'am. Tapi kalau jumhur, kenapa kok tidak harus, ya? Ketika sesuatu hal itu dikatakan dalalah mutabaqah, tidak harus dia mempunyai iltizam. Kenapa tidak harus? Karena syarat dari Jadi syarat kenapa kok tidak harus ketika sesuatu itu memiliki mutabaqah, tidak harus dia itu memiliki iltizam? Karena syarat yang diajukan oleh jumhur itu berat, yaitu luzum bayin di mana akhos. Ya kan? Contohnya seperti ama dan basor tadi, ya. Basor tidak harus dia ama gitu ya. Maksudnya basor itu tidak melazimkan ama, tapi ama melazimkan basor menurut jumhur. Berarti basor tadi, si basor tadi atau sifat penglihatan tadi, ya, dia dikatakan sebagai mutabaqah. Ya, kita katakan mutabaqah. Ya, mutabaqahnya basor apa? Definisinya bisa melihat apa? Yaitu kita cari di kamus masing-masing gitu ya. Kita anggap, ya, basor ini adalah dalalah mutabaqah. Punya lazim enggak? Enggak punya. Menurut jumhur tidak mempunyai lazim. Karena lazimnya harus bimana ahos. Nah, maka dikatakan di sini contohnya adalah basor tadi, ya. Dalalah mutabaqah yang tidak memiliki iltizam.
Tapi kalau ama pasti dia melazimkan basor, karena kebutaan itu artinya adalah tidak bisa melihat. Ada kata-kata melihat di situ. Maka ketika kita memikirkan seseorang itu buta, maka otomatis kita juga memikirkan sifat penglihatan. Ya. Sama halnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ya, kita memikirkan dulu ya Tuhan-Tuhan selain Allah, terus kemudian kita nafikan. Seperti itu kan. Sama halnya ketika kita memikirkan buta tadi, kita memikirkan penglihatan dulu, setelah itu penglihatan kita nafikan. Makanya kita katakan ini lazim. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian ini aman. Kemudian antara dalalah tadammun dan iltizam ini tidak ada keterkaitan satu sama lain. Kayak gitu. Contoh daripada dalalah tadammun dan dalalah iltizam ini tidak disebutkan di kitab dan tidak ada di kenyataan. Jadi sulit untuk mentasawurkannya. Jadi saya kasih langsung aja kayak gitu. Jadi dalalah iltizam dan tadammun itu tidak saling berhubungan. Maksudnya apa? Ketika sesuatu itu kita ketahui mempunyai dalalah tadammun belum tentu. Ya maksudnya tidak saling berhubungan itu belum tentu ya. Bukan pasti ya. Atau selain daripada pasti. Pasti itu berarti harus ya. Nah, berarti kalau sesuatu itu memiliki dalalah tadammun, tidak harus dia memiliki dalalah iltizam. Ya. Contohnya adalah sebuah makna yang dia basit. Tahu basit kan? Tunggal. Yang seperti udah saya jelaskan, basit itu maknanya tunggal. Tapi dia tidak memiliki lazim, sehingga dia tidak memiliki dalalah iltizam. Contohnya lagi, ya, sesuatu yang murakab. Ya. Sesuatu murakab berarti dia memiliki dalalah tadammun karena dia tersusun. Murakab kan tersusun. Kalau dia tersusun berarti dia punya bagian. Nah, sesuatu yang murakab yang tidak dia itu tidak mempunyai yang namanya lazim. Kenapa dia tidak mempunyai yang namanya lazim? Ya karena kembali tadi ke syaratnya jumhur yang ketat. Ya. Tapi kalau Imam Razi, setiap hal itu pasti memiliki lazim. Berarti tadammun itu menghasilkan iltizam. Seperti itu ya. Tapi tidak sebaliknya. Ada sesuatu, karena tadi kemungkinan ada sesuatu yang tidak memiliki bagian, ya, maka dia tidak memiliki tadammun. Jadi setiap sesuatu yang tidak mempunyai bagian, maka dia tidak mempunyai dalalah tadammun. Baru ketika sesuatu tersebut memiliki bagian, maka dikatakan dia mempunyai dalalah apa? Tadammun. Kayak gitu. Nah, berarti iltizam tidak mengharuskan adanya tadammun. Karena bisa aja sesuatu tidak memiliki bagian tapi mempunyai lazim. Kemudian tadammun itu tidak mengharuskan adanya iltizam karena tadi syarat daripada jumhur yang ketat. Ya, luzum itu luzum bayin di makna ahos. Tapi kalau menurut mazhab Imam Razi, ya dalalah tadammun itu juga pasti menghasilkan dalalah iltizam menurut Imam Razi. Tapi kita masuk aja ke jumhur, ya udah kalau jumhur berarti setiap yang memiliki dalalah tadammun itu tidak mengharuskan dia memiliki dalalah iltizam. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah makna murakab. Makna murakab seperti hayawan natik lah. Ya. Makna murakab itu contohnya, tapi bukan hayawan natik ya. Ini cuman permisalan takribi aja. Soalnya tidak ada disebutkan di kitab manapun, kitab mantik manapun, contoh dalalah tadammun yang tanpa dalalah iltizam. Loh, kalau nggak disebutkan seperti itu, ya, berarti kan bisa aja tadammun itu mengharuskan iltizam. Maka saya jawab tidak. Sesuatu yang ada di kenyataan, ya, atau sesuatu yang memungkinkan pikiran kita itu untuk ada, itu tidak harus ada beneran di kenyataan. Kemungkinan-kemungkinan yang ada di kepala kita ini mungkin terjadi nggak? Mungkin. Ya, ketika akal kita memikirkan, oh ini kejadian ini mungkin terjadi. Bisa terjadi, mungkin saja. Tapi harus terjadi nggak? Enggak. Yang terjadi hanya sebagian. Berarti apa yang kita pikirkan itu tidak akan semuanya terwujud di kenyataan, hanya sebagian saja. Nah, tapi tidak menafikan kemungkinan tersebut. Masih mungkin. Ya, karena masih mungkin, karena mantik itu ranahnya adalah pikiran, karena dia masih mungkin, maka kembali lagi,
setiap yang dia itu diketahui dalam tadamun, contohnya adalah makna murokab tadi, dia tidak harus punya dalalah iltizam. Ya, dengan dua alasan tadi. Yang pertama, jumhur mensyaratkan dalalah iltizam itu harus luzum bayin bimana ahos, yang mana itu sulit, ya kan? Hanya terbatas di contoh-contoh tadi. Yang kedua, karena akal ya memungkinkan hal tersebut terjadi. Makna murokab yang tidak memiliki lazim. Nah, kalau dia tidak memiliki lazim, dia tidak memiliki dalalah iltizam. Seperti itu ya. Jadi kalau lazim kalian sulit mentasurkan lazim, yaudah, lazim itu akibat, malzum sebab. Udah itu tasawur ya, pendekatan aja, takribi. Cuman sebenarnya lebih umum daripada itu. Malzum dan lazim itu lebih umum daripada sebab akibat. Ada yang ditanyakan? Ya. Dalalah itu bukannya ada 3 ya, Ustaz? Yang mana? Kalau yang di kitab itu ada dalalah mutabaqah, tadamun, iltizam. Itu kan sudah kemarin kita jelaskan. Kemarin sudah kita jelaskan. Ini kita kan fokus di dalalah iltizamnya saja. Nah, ini kan dalalah tadamun, mutabaqah, iltizam. 3. Kita kan sekarang lagi jelasin keterikatan apa hubungan antara ketiga dalalah itu. Mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Pertanyaannya? Oh enggak. Dari tadi kita itu mempelajari ya hubungan antara 3 dalalah. Tadamun, mutabaqah, dan iltizam. Adapun pembagian mutabaqah, tadamun, dan iltizam itu sudah di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan masing-masing definisinya. Ya kan? Tadamun itu ketika kita hanya memahami sebagian makna yang dimaksud oleh mutakalim. Mutabaqah ketika kita memahami seluruh makna yang dimaksud oleh mutakalim atau makna yang ada di kamus. Kalau lazim, kalau iltizam, ini yang tadi yang kita bahas panjang lebar. Ya. Yang kita bahas panjang lebar. Ketika kita memahami makna di luar dari makna yang dimaksud oleh mutakalim, orang yang berbicara. Ya. Karena dalalah itu apa? Kita memahami. Nah, memahami itu tugasnya siapa? Orang yang mendengar. Kayak gitu. Bisa difahami ya? Yaudah, itu untuk ya, standarisasi dan hubungan antara 3 dalalah. Sekarang ya kita akan membaca teks faslun fid dalalah di kitab Saduddin Taftazani ya. Nggak apa-apa sama ya, Dawabitul Fikr itu isinya ilmu mantik itu sama semua ya. Di kitab apapun itu isinya ilmu mantik sama semua, kecuali nanti ada mantik hadis. Nah, itu nanti di tingkat 3 akidah filsafat itu baru beda. Qala Sa'duddin Taftazani dalalatul lafdi ala tamami ma wudi alahu mutabaqatun wa ala juz'ihi tadammunun wa alal kharij iltizam. Ini sudah saya baca kemarin. Tahdzib. Itu dawabitul fikr yang kalian bawa atau tahdzib? Tahdzib ya. Kalau tahdzib ini ikut di faslun fid dalalah. Buka di faslun fid dalalah. Ini besok dilanjut hari Minggu ya, seperti biasanya. Karena kemarin ada ini dipakai, ya. Jadi kita ganti hari ini. Jadi minggu besok kita ada pertemuan lagi gitu. Atau nanti kalau misal udah selesai semua materi yang lain kita kebut mungkin seminggu bisa 2 kali atau tiga kali. Untuk kita mengejar nanti sisanya bisa dilihat di Google Drive. Kalau misal udah mepet sekali. Karena bimbel itu akan efektif ketika memang sudah jauh-jauh hari gitu. Jadi nanti dekat-dekat ini kita pasti kalian nanti dekat-dekat ini akan memurajaah ulang, ya kan? Memurajaah apa yang sudah kalian dapat dari kuliah, ya kan? Nggak hanya mada mantik saja yang kalian pelajari, mada-mada yang lain. Nah, itu ada waktu untuk merapikan.
Nah, untuk merapikan itu perlu. Makanya kita mungkin untuk offline ya tidak akan sampai selesai semuanya, tapi sudah saya selesaikan itu di Google Drive. Kalian bisa akses Google Drive-nya dan di situ juga untuk yang banin katanya sampai tasdikot ya tahdidannya. Saya dengar-dengar sampai tasdikot, nggak melebihi takrif gitu ya, melebihi takrif. Nah, itu udah ana bikinkan juga videonya, udah saya upload ya di Daras ke-6. Di Daras ke-6 itu adalah daras setelah offline. Setelah kalian dengerin daras offline ini sampai selesai, baru kalian buka Google Drive itu di daras ke-6. Daras ke-6. Google Drive yang udah saya siapkan. Di situ untuk banin bisa dibuka tasdikot, mungkin untuk banat cuman sampai takrif ya. Cuman sampai takrif atau sampai tasdikot juga. Tasdikot juga sampai kodi apa? Sampai kodi apa? Untuk banat. Apa saja? Untuk banat sampai kodi apa? Kalau banin kan kodiah hamliyah, juz'iyah salibah ya. Yang banat sampai apa? Tasdikot yang mana? Oh, yang yaudah, itu udah anak share. Kalau misal kurang ya, kalau misal Ustadz ini belum Ustadz jelasin untuk bagian yang ini, bisa di chat saya maksudnya bisa chat saya soalnya sudah ada rekaman tasdikot lengkap sampai pembahasan dalil, cuman tinggal saya upload di Google Drive kalau memang perlu ya, soalnya saya juga ngajar mantik tingkat 2. Jadi kalau misal ada pembahasan kodia ya, yang kodia hamliyah udah saya share karena saya lihat tahdidan yang banin itu adalah ada kodia juz'iyah salibah. Nah, itu udah saya share, udah lengkap juga di daras ke-6. Daras ke-7 itu adalah pembahasan soal. Gimana kita mengerjakan latihan soal ya. Mengerjakan ujian nanti kayak gimana jawabnya, cara jawabnya sudah saya jelaskan di situ. Ya udah. Kita baca, udah dibuka semua faslun fid dalalah wala budda, dari kata-kata wala budda, karena dalalatul lafzi ala tamami ma budi ala mutabaqa wa ala juz'ihi tadammun wa alal kharij iltizam, ini sudah kita pelajari. Wala budda minal luzumi aklan, dan harus daripada luzum itu secara akal. Nah, ini mengindikasikan apa? Standarisasi daripada dalalah iltizam itu adalah luzum fidihni. Nah, di sini kenapa Ustaz tidak dikatakan fakot? Di kitab ini kenapa tidak dikatakan fakot? Untuk mencakup luzum fidihni fakot dan luzum fildihni wal kharij ma'an. Karena di sini musonif tahu, karena di sini pengarang kitab ini atau penulis kitab ini tahu bahwasannya standarisasi ini mencakup ya pembagian luzum yang lain, yaitu luzum fidihni wal kharij ma'an. Sehingga hanya ditulis di sini wala budda minal luzumi aklan atau dhihnan ya. Sehingga mencakup dua luzum fidihni faqat dan luzum fidihni wal kharij ma'an. Au urfan. Nah, ini bisa kalian hapus. Ini adalah apa namanya? Ini adalah pendapat Imam Sa'duddin Taftazani itu sendiri. Yang mana pendapat ini dikritik ya besar-besaran oleh para ulama atau jumhur, karena dalalah atau luzum urfan ini hanya diperuntutkan untuk ulama ilmu balaghah, tidak ada kaitannya dengan mantik, karena mantik itu berhubungan dengan apa? Akal. Jadi urfan ini kalian coret aja, karena memang di kitab-kitab mantik mubtadi atau dawabitul fikr sendiri itu tidak disyaratkan luzum urfan. Dan juga kalau kalian melihat syarah daripada Al-Imam Al-Khabisi rahimahullah ta'ala, ya di sini, urfan itu beliau kritik karena urfan itu tidak termasuk dalalah daripada ilmu mantik. Tidak masuk dalalah yang muktabaroh atau dalalah yang dianggap oleh ulama ilmu mantik. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai standarisasi dalalah iltizam. Contohnya apa dalalah yang dia itu urf? Contohnya adalah ya, an-nabat luzumun nabat li al-ghaith.
Ya, luzumun nabat atau luzumul imbat lil gois. Ya. Tumbuhnya tanaman ke hujan, ya kan? Apakah tanaman itu bisa tumbuh tanpa harus hujan? Bisa kan ketika kita siram. Tapi biasanya ya kan? Biasanya kata-kata biasanya ini merujuk kepada urf, ya. Urf itu adalah kejadian yang biasanya gitu ya. Jadi kalau kita memandang bahasa ilmu balaghah ya, urf ini dijadikan standarisasi. Tapi kalau untuk ilmu mantik tidak, sehingga tidak kita pelajari. Contohnya seperti apa? Luzumul imbat lil gois. Ya, lazimnya adalah tumbuh. Kenapa dia tumbuh? Karena hujan. Berarti malzumnya adalah hujan. Kalau hujan pasti tanaman tumbuh. Padahal nggak pasti. Nah, gitu. Azan. Wala budda minal luzumi aklan au urfan. Ya, urfan ini kita coret. Wa talzamuhuma, dan mengharuskan dari adanya dalala iltizam dan tadammun. Huma di situ kembali pada iltizam dan tadammun. Al mutabaqatu, apa dalala mutabaqah. Berarti maksudnya apa? Tadammun dan iltizam itu mengharuskan adanya dalala mutabaqah. Walau takdiran, itu kalian coret juga. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Berarti maknanya apa? Tidak sebaliknya. Berarti tidak harus kalau semisal sesuatu itu memiliki tadammun atau iltizam, tidak harus ketika sesuatu itu memiliki dalalah mutabaqah, dia harus memiliki dalalah iltizam atau tadammun. Jadi tidak harus dalalah tadammun itu mengharuskan adanya tadammun, ya, dalalah iltizam atau dalalah tadammun. Itu makna daripada wala aksa. Sama halnya dalalah iltizam dan juga tadammun itu tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi tidak harus sesuatu memiliki tadammun itu memiliki iltizam. Begitu juga sebaliknya, tidak harus sesuatu yang memiliki iltizam memiliki tadammun. Bisa difahami? Bisa difahami? Ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Besok kita masuk ke pembahasan baru, yaitu mabahisul alfat. Dan nanti kita masuk ke pembahasan kuli dan juz'i. Nah, di kuli dan juz'i nanti kita bahas taksimnya salah satunya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita fokus ke taksim kuli juz'i, dan kalau sampai target saya berarti sampai ke muqaddimah sebelum kuliatul khamsah. Atau nisbah mantikiyah dulu. Nisbah mantikiyah, kalau nisbah mantikiyah selesai berarti muqaddimah sebelum kuliatul khamsah, pembahasan kuliatul khamsah. Sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi. Ya, insya Allah kita kebut. Kan setelah ini kan bimbel-bimbel udah selesai kan yang di tempat ini ya. Nah, itu sudah selesai semua. Nah, itu bisa kabari hari apa aja yang kosong di tempat ini. Nanti saya kabari hari-hari, bisa seminggu, bisa 2 kali atau 3 kali ya. Bisa sanggup ya. Seminggu 3 kali atau 2 kali untuk kita mengejar sampai muqaddimah kuliatul khamsah saja. Sisanya bisa lihat di Google Drive ya, yang udah di-share oleh panitia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la